warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dengan hati yang tenang dan tetap semangat di setiap harinya untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita melakukan pembelajaran kali ini secara asinkronus. Nah, tentunya Ibu sangat menghargai usaha kalian yang tetap belajar mandiri dari rumah dan juga ingat akan kemandirian kalian hari ini akan membantu masa depan kalian. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, Ibu tentunya akan memastikan kehadiran kalian untuk isi daftar hadir terlebih dahulu pada link yang sudah Ibu share. Lalu pastikan kalian mengisi nama kalian dengan secara lengkap dan tentunya dengan kelas kalian dan waktu mengakses video ini. Nah, tentunya kehadiran kalian ini sangat penting agar Ibu dapat memantau serta melihat perkembangan kalian dan tentu memastikan tidak ada yang tertinggal dalam materi pembelajaran. Baik, jika sudah mengisi, lanjut kita masuk ke pengantar materi hari ini. Nah, pada pertemuan ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu potensi sumber daya alam hayati. Tentunya kita hidup di negara yang dikenal merupakan salah satu negara mengabiodiversitas terbesar di dunia, yang dimana artinya kekayaan alam kita terutama yang berupa makhluk hidup sangat melimpah. Nah, mulai dari hutan tropis yang luas, jenis-jenis tanaman obat, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan juga berbagai hasil ikan laut, sampai fauna langka yang hanya ada di Indonesia, semuanya merupakan bagian sumber daya hayati. Sebelum mempelajari lebih lanjut, coba kalian renungkan sebentar dan juga berpikir, bayangkan lingkungan di sekitar rumah kalian seperti pepohonan, tanaman, sayuran, buah-buahan, hewan ternak, bahkan mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata, semuanya termasuk sumber daya hayati. Nah, seringkali kita memanfaatkan setiap harinya tanpa disadari. Misalnya seperti sayuran dan buah-buahan yang kalian makan, kayu dan tentunya untuk bangunan rumah, ikan dari laut ataupun sungai, madu ataupun dari lebah, hingga tanaman hias di perkarangan rumah. Nah, yang kita pelajari bersama tentunya mencakup dengan potensi sumber daya alam seperti bagaimana pemanfaatannya, upayanya, dan yang lain-lainnya. Untuk membantu kalian mulai berpikir kritis, Ibu punya pertanyaan kecil yang bisa kalian jawab nanti pada kolom komentar. Nah, menurut kalian, sebutkan salah satu contoh potensi sumber daya alam hayati yang ada di sekitar rumah dan jelaskan bagaimana manfaat bagi kehidupan manusia. Nanti kalian boleh dijawab setelah Ibu memberikan pembelajaran materi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu simpulkan sedikit bagian pembuka kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, bagaimana potensi itu dan dimanfaatkan secara optimal, dan mengapa pengelolaan yang bijak sangat penting agar sumber daya alam tidak dapat rusak. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian dapat paham secara teori maupun materi, tetapi lebih peduli juga terhadap lingkungan sekitar. Jika kalian sudah siap, mari kita lanjutkan pematerian hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa siapkan catatan agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian, jenis, dan juga persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis manfaat serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam hayati,
Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya pelestarian sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem meliputi sumber daya alam hayati dan juga non-hayati. Nah, pengertian sumber daya alam hayati sendiri, ada yang tahu? Betul sekali. Dapat Ibu simpulkan juga bahwa sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Nah, mikroorganisme di sini dapat dijelaskan merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran kecil ataupun memiliki berukuran kecil seperti serangga, semut, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu potensi? Betul sekali. Jadi, potensi merupakan suatu kemampuan dan ketersediaan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ataupun dikembangkan. Nah, jadi potensi sumber daya alam Indonesia tentunya memiliki kaitan sangat penting untuk ketersediaan cadangan yang besar. Maka dari itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama ada di berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama sumber daya alam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun disebut renewable, yang dimana mempunyai kemampuan reproduksi dan regenerasi seperti hewan, tumbuhan, dan juga mikroba. Nah, seperti di sini ada hewan panda, ada tumbuhan, dan juga mikroba. Nah, kalau sumber daya alam hayati yang tidak dapat diperbaharui ataupun disebut non-renewable, yaitu berarti tidak dapat terregenerasi dan juga dan sendiri dari material yang terbatas. Contohnya seperti minyak bumi dan juga bahan tambang. Nah, dalam kutip artinya yang dimana sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini yang dimana jika energi ataupun material ini terus terkuras, maka ia tidak bisa dapat ada lagi begitu. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat habis seperti matahari dan juga air. Jadi sumber daya alam ini mempunyai cadangan yang tak terhingga begitu. Selanjutnya ada jenis sumber daya alam hayati. Yang pertama ada dari pertanian, yang dimana pertanian ini tentu kaya akan terkenal akan padi, jagung, kedelai, sayur, dan buah-buahan. Yang kedua ada perkebunan, tentunya perkebunan tidak lupa akan kaya akan teh, cengkih, pala, kopi, dan juga kakao. Selanjutnya ada kehutanan. Tentunya kehutanan kalian tidak jauh berpikir dari pepohonan. Nah, tentu di sini meliputi kayu, jati, mahoni, rotan, dan juga bambu. Yang kelima ada peternakan, tidak jauh oleh hewan makhluk hidup. Yang pertama ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan itik. Yang keenam mikroorganisme. Seperti tadi dijelaskan bahwa partikel-partikel kecil makhluk hidup ya, berarti seperti bakteri dan yang lain-lainnya. Nah, di sini Ibu memiliki peta persebaran sumber daya alam hayati. Bisa kalian simpulkan dan kalian sebutkan di tugas yang nanti kalian akan kerjakan dan akan Ibu kirim link pengumpulannya. Yang pertama untuk ekonomi, yang dimana komoditas ekspor seperti sawit,
kopi, kakao, udang, sumber daya devisa negara. Yang dimana tentunya mayoritas masyarakat Indonesia berpegang erat kepada sumber daya alam hayati untuk mengembangkan ekonomi masing-masing mereka. Yang kedua ada pangan, yang dimana tentunya bahan makanan utama kita seperti beras, daging, ikan, dan juga alternatif pangan lokalnya seperti sagu, jagung, dan lain-lainnya itu merupakan hasil dari sumber daya alam hayati kita. Yang ketiga ada industri, yang dimana tentunya cakupannya meliputi termasuk pada kehutanan, yaitu kayu untuk furnitur rumah kalian, dan kapas, serat alam untuk tekstil, dan juga pohon dan bambu untuk kerajinan. Yang keempat ada secara ekologi, yang dimana untuk menjaga kelestarian iklim dan juga hutan sebagai paru-paru dunia. Ada permasalahan sumber daya alam hayati. Yang pertama, eksploitasi secara berlebihan ataupun overfishing. Seperti di daerah Kalimantan dan juga Papua, banyak sekali sumber daya alam mereka yang terkuras. Seperti di daerah Kalimantan terkenal akan paru-paru dunia. Nah, dengan adanya ibu kota, dengan adanya IKN, banyak hutan-hutan yang dijadikan infrastruktur begitu, dan juga pembangunan, sehingga masyarakat di sana terasa tidak nyaman karena cuaca yang semakin panas. Yang kedua ada alih fungsi lahan, seperti pertanian berubah jadi industri ataupun permukiman. Yang ketiga, perburuan satwa liar yang mengancam kepunahan. Yang keempat, adanya kerusakan ekosistem akibat pencemaran dan kebakaran hutan. Yang kelima, adanya perubahan iklim mempengaruhi pola panen dan produktivitas perikanan, seperti dapat kalian pikirkan, seperti pada curah hujan yang berlebihan, musim hujan. Nah, tentunya pada nelayan yang mencari ikan ini berdampak buruk karena mereka tidak bisa memancing di laut karena curah hujan yang tidak baik, dan tentu dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Nah, selain ada permasalahan, lalu adalah upaya pelestarian. Yang pertama ada konservasi hutan dan laut, yaitu kalian harus menjaga cagar alam dan taman nasional. Yang kedua ada reboisasi dan juga penghijauan di lahan kritis. Yang ketiga ada pertanian berkelanjutan, seperti adanya pupuk organik dan juga rotasi tanaman. Yang keempat, tentunya kita harus menegakkan hukum, yang dimana cegah adanya illegal logging dan juga pemburuan liar. Terutama pemburuan liar sangatlah banyak di daerah Papua dan juga Kalimantan. Yang kelima, adanya edukasi masyarakat. Nah, ini menjadikan poin penting tentunya ya anak-anak untuk pentingnya menjaga sumber daya alam hayati. Nah, baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti materi tentang potensi sumber daya alam hayati dengan penuh perhatian. Semoga penjelasan yang kalian dengarkan barusan membantu memperluas pemahaman kalian. Nah, tentang betapa kayanya negeri kita dengan berbagai makhluk hidup yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Hari ini kita sudah belajar bahwa sumber daya alam hayati mencakup semua makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Untuk memenuhi sehari-hari, kita juga dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut agar tetap terbagi bagi kita dan generasi yang akan datang. Semakin kita paham, semakin bijak kita memanfaatkannya. Sebelum video berakhir, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas kecil yang sudah Ibu siapkan, dan jangan lupa menjawab pertanyaan yang menjadi pemantik tadi awal pembelajaran. Dan untuk absensi, pastikan kalian sudah mengisi link yang sudah Ibu share, karena ini sangatlah penting untuk pembelajaran hari ini.
Akhir kata, terima kasih atas kerja keras kalian. Belajar secara asinkronis memang menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi ibu percaya kalian mampu menjalaninya dengan baik, tetap semangat, terus belajar dan jangan lupa jangan ragu bertanya. Jika ada hal yang perlu yang belum dipahami, silahkan bertanya kepada ibu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.